Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS keempat yang mengambil tema Kitab Hagai. Pada bagian keenam ini, kita akan membahas khotbah pertama dan secara khusus pasal 1 ayat 5-7. Hagai 1 ayat 5-7 berkata, "Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu." Ayat 5-7 ini disusun secara khiastik seperti yang digambarkan di samping saya berikut ini. Pada A dan A aksen, kembali Tuhan disebut dengan Yahweh Sebaot. Pada pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa maksud dari penyebutan gelar Tuhan ini adalah bentuk untuk menyadarkan umat bahwa Tuhan telah membimbing dan memimpin umatnya dengan kasih-Nya, bagaikan panglima perang yang lebih dulu berperang bagi umatnya di depan. Tetapi balasan umatnya adalah keegoisan dan ketidakpedulian. Maka Tuhan yang adil akan menghukum umatnya. Hukuman dalam keadilan ini bukan hanya sekedar hukuman, melainkan hukuman ini didasari oleh kasih-Nya agar umat dapat sadar dan berbalik kepadanya. Hukuman akan dijalankan dengan pernyataan keras, "Perhatikanlah keadaanmu." Secara harafiah dapat diterjemahkan dengan "arahkanlah hatimu," atau juga dapat diterjemahkan dengan "perhatikanlah jalanmu." Dalam hal ini Hagai mengingatkan bahwa jalan yang ditempuh oleh umat telah salah, sehingga akan datang hukuman. Mereka hidup di jalan yang mereka tempuh sendiri. Hukuman Tuhan yang harus diperhatikan oleh umatnya ini disusun secara khiastik pada bagian B, B aksen, dan C. Bagian B dan B aksen itu berbicara tentang masalah penghasilan umat. Jika bertani, mereka memang telah menabur banyak, tetapi hasil panen yang sedikit, sehingga mereka akan mengalami kerugian besar. Jika mereka bekerja untuk memperoleh upah, memang mereka mendapatkan upah, tetapi ketika masuk pundi-pundi tabungan mereka, ternyata pundi-pundi itu berlobang. Jadi mereka meski bekerja dengan keras, namun tidak akan dapat menikmati upah tersebut. Pada akhirnya, pada bagian C, kebutuhan pokok mereka, yaitu makan, minum, dan pakaian, itu semua tidak terpenuhi atau tidak pernah mereka menikmatinya. Tuhan itu kasih sekaligus adil. Dia melindungi kita dengan kasih-Nya. Namun kita seringkali membalasnya dengan keegoisan kita. Maka keadilan Tuhan akan menghukum kita. Tujuan hukuman ini adalah kasih supaya kita bertobat. Amin. Soli Deo Gloria.